semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Peko Bagnaia dan Enea Bastian ini mendapatkan warning tekanan ban. Apakah podium pertama Bastian ini dan Peko Bagnaia dibatalkan di MotoGP Malaysia 2023 dan menguntungkan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia? Seperti yang kita tahu, hari ini Enea Bastian ini sukses jadi kampiun dengan meraih kemenangan podium pertama di MotoGP Malaysia 2023 dan Peko Bagnaia menempati podium ketiga. Namun ternyata di tengah kemenangannya, Michelin menemukan bahwa ban mereka melanggar aturan minimum yang dipatok sehingga Peko dan Enea Bastian ini diganjar peringatan pertama dari Michelin. Pemenang balapan MotoGP Malaysia Enea Bastian ini dan Francesco Bagnaia termasuk di antara 5 pembalap yang menerima peringatan resmi atas tekanan ban depan yang rendah di Sepang pada race hari ini. Total ada 5 pembalap yang melanggar aturan, yakni Enea Bastian ini, Peko Bagnaia, ditambah Luca Marini, Alvaro Bautista, dan Iker Lecuona. Seperti rendahnya tekanan ban, para pembalap yang kena warning hari ini untuk mengakali suhu Sepang yang menggila. By the way, untuk pertama peringatan ini tersebut tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan. Namun hal ini berarti jika mereka kembali melanggar tekanan ban minimum di 2 putaran tersisa, mereka akan menerima penalti mundur ke belakang 3 detik, lalu 6 detik untuk pelanggaran ketiga, 12 detik untuk pelanggaran keempat. Peko Bagnaia memegang keunggulan 14 poin atas Martin yang finish urutan keempat yang nampak frustasi hari ini. Sejauh baru Alex Espargaro satu-satunya pembalap yang sudah menerima penalti mundur karena pelanggaran tekanan ban warning 2 kali di Buriram. Diperkirakan beberapa pembalap dan tim mengambil keputusan taktis dan mengambil risiko menggunakan peringatan pertama di Sepang. Karena Qatar event malam hari dan Valencia kemungkinan akan besar diadakan dalam kondisi yang lebih dingin, yang berarti peningkatan suhu dan tekanan ban saat berada di belakang motor lain seharusnya tidak menjadi masalah. Satu-satunya cara agar pembalap selamat dari penalti aturan ini adalah melebarkan gap hingga 3 detik ke depan. Selain 5 pembalap tadi, sudah ada beberapa pembalap yang juga sudah kena peringatan pertama, yakni Jorge Martin, Alex Espargaro, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Dani Pedrosa, Paul Espargaro, Marco Bezzecchi, dan Marc Marquez. Dan tahun depan lebih ngeri, sebab tidak hanya warning dan penalti melainkan diskualifikasi akan dilakukan pada pembalap jika gagal mencapai tekanan minimum yang ditentukan oleh Michelin untuk setidaknya 33% balapan sprint dan 50% untuk Grand Prix. MotoGP semakin ribet dan kisruh saja. Di sisi yang lain, gantian Peko yang memeriksa data dari tim satelit. Alex Marquez meraih kemenangan sprint race MotoGP keduanya di Sepang pada hari Sabtu setelah kemenangan di Silverstone. Pembalap Gresini Ducati itu menjegal Jorge Martin dan Peko Bagnaia ke posisi 2 dan 3. Alex sangat kuat di zona pengereman. Saya hanya melakukan kesalahan kecil saat menyalip Peko di tikungan 15, tetapi itu adalah balapan yang sempurna bagiku, ujar Alex Marquez. Mengenai pertarungan melawan Peko Bagnaia dan Martin, Alex mengungkapkan ini sulit, kita selalu berada di batas kemampuan kita. Sebenarnya tidak ada cadangan dalam manuvernya. Jadi saya selalu berusaha menyalip di tempat yang saya tahu berpotensi melepaskan rem dan melebar. Namun juara dunia 2 kali itu juga mengaku tidak itu dengan mudah. Saya juga berada dalam situasi seperti ini ketika saya berjuang untuk gelar Moto2. Tidak menyenangkan jika ada pembalap luar yang datang mengerem saat terlambat. Alex Marquez juga mengungkapkan kesannya terhadap para kandidat peraih gelar juara dunia musim ini. Hari ini saya melihat Martin jauh lebih baik ketimbang Peko. Peko memiliki lebih banyak masalah depan dengan bagian motor dan seterusnya. Namun hal itu bisa berubah dengan cepat. Kami memeriksa data Peko sepanjang tahun, sekarang mereka akan memeriksa data kami. Itu hal yang bagus, kita bisa melihat banyak hal di sana. Kami mempelajari hal ini sepanjang tahun melalui data, kata Alex Marquez.
Pecco Bagnaia mengatakan saya membalap dengan sangat lambat. Pecco Bagnaia jelas tidak gembira dengan balapan sprintnya di Sepang yang berakhir dengan podium yang diraih dengan susah payah tanpa memahami alasan kenapa dia sangat lambat di akhir balapan. Posisi ketiga diraih dengan sedikit kesulitan oleh Francesco Bagnaia pada sprint race MotoGP Malaysia. Di paruh kedua balapan, kecepatannya menurun drastis dan itu merupakan kejutan karena dia memulai dengan baik. Sempat unggul beberapa lap, usai menyalip Alex Marquez. Dia malah terpuruk dan juga disalip oleh Jorge Martin yang kembali merebut 2 poin darinya dan memperkecil selisih menjadi 11 poin. Pecco Bagnaia jelas tidak senang dengan sprint race di Sepang. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, mengungkapkan Pecco terlihat marah saat bertemu dengannya usai balapan. Sulit mengatakan apa yang menyebabkan performa tiba-tiba menurun. Saya mulai kesulitan dengan bagian depan. Saya tidak bisa mengerem dengan baik lagi dan di tikungan kiri saya merasakan banyak getaran. Agak aneh terjadi secara tiba-tiba. Pada awalnya saya sedikit kesulitan dalam pengereman, tapi kemudian menjadi lebih baik. Namun pada lap terakhir saya jelas berada dalam kesulitan dan saya melaju dengan sangat lambat. Pecco Bagnaia merasa dia bisa memperebutkan kemenangan bersama Alex Marquez dan bersama dengan tim Ducati harus memahami masalah yang menghalanginya untuk melakukan hal tersebut. Sayang sekali saya mulai dengan baik dan kami melakukan semua hal dengan benar. Alex Marquez sangat baik dan cepat, tapi saya punya potensi untuk bertarung dengannya. Sayangnya saya mulai kalah banyak dan saya tidak mengerti apa yang terjadi. Untungnya balapan sprint dan kami punya waktu untuk melihat data memahami apa yang salah. Namun saya senang karena start dari posisi terdepan selalu penting. Pecco Bagnaia yang mengalami penurunan performa motor yang tidak bisa dijelaskan. Juru bertahan MotoGP itu benar-benar kagum dengan apa yang terjadi. Perasaan saya lebih buruk dibandingkan sisa akhir pekan ini. Ini aneh, saya melakukan beberapa putaran ban depan dan semuanya bekerja dengan sempurna. Tetapi dalam sprint saya mengalami lebih banyak kesulitan. Pada awalnya saya tidak dalam kondisi terbaik, namun kemudian situasinya menjadi semakin buruk. Dengan 4-5 lap tersisa itu sangat sulit. Pecco Bagnaia menegaskan kembali bahwa dia yakin bahwa tanpa kemunduran itu dia akan mampu memperjuangkan kemenangan bersama Alex Marquez. Menurutnya, pendapat saya bisa tetap bersama Alex Marquez. Kami secara konsisten berada di bawah 59,5 detik sepanjang akhir pekan. Jadi saya bingung dengan apa yang terjadi. Saya berharap terus-menerus bisa bertahan. Saya tidak pernah mengalami penurunan seperti ini. Alhasil Pecco Bagnaia bisa meraih podium ketiga di MotoGP Sepang Malaysia 2023 dan bisa finish di depan Jorge Martin dari Prima Parama Racing yang menjadi kandidat juara dunia MotoGP 2023. Tentunya ini keuntungan bagi Pecco Bagnaia karena bisa finish di depan Jorge Martin. Tentunya ini kemenangan bagi Ducati karena ini Bastian ini podium pertama dan meraih kemenangan di MotoGP Malaysia 2023.